Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama saya Hamri Gusman di channel YouTube Hamri Gusman Official. Coba lihat di belakang saya. Ada yang bisa nebak saya ada di mana? Ya, kali ini saya ada di rumah tempat pengasingan Bung Karno, sang proklamator Presiden Republik Indonesia pertama yang ada di kota Bengkulu. Bung Karno pernah kurang lebih 3-4 tahun diasingkan di Bengkulu dari tahun 1938 sampai 1942. Motivers, kali ini saya ingin memberikan motivasi dengan judul meningkatkan semangat dan nasionalisme bagi pemuda Indonesia. Ikuti terus perjalanan saya di Bengkulu. Motivers, inilah rumah pengasingan Bung Karno di kota Bengkulu yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa ini dalam melawan penjajah Belanda yang terjadi pada tahun 1938. Terletak di jantung kota Bengkulu, rumah yang berada di Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka ini adalah rumah pengasingan sang Bapak Proklamator. Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri dari benda asli dan benda tiruan. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur. Saat pengasingan, Bung Karno diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Hanya saja tidak diperkenankan keluar dari kota Bengkulu dengan radius lebih dari 40 km dan tetap mendapat pengawasan dari polisi Belanda. Bung Karno diasingkan seorang diri ke Bengkulu pada tahun 1938 dan beberapa minggu kemudian disusul oleh sang istri saat itu, yaitu Ibu Inggit Garnasih dan anak angkatnya Ratna Juwami. Setelah bertahun-tahun bersama, perjalanan rumah tangga Bung Karno dan Ibu Inggit mulai goyah. Kekuatan cinta mereka diuji kala Ibu Inggit menemani Bung Karno di Bengkulu. Saat itu, pasangan tersebut menampung seorang pelajar putri bernama Fatmawati yang merupakan anak gadis Bapak Hasanuddin. Mengingat Bung Karno dan Ibu Inggit tidak memiliki keturunan, maka Bung Karno pun meminta izin pada Ibu Inggit untuk menjadikan Fatmawati sebagai istri keduanya. Ibu Inggit merasa dilema. Sebagai wanita, ia tidak mau berbagi cinta dengan wanita lain. Keputusan Ibu Inggit pun akhirnya bulat. Ia lebih memilih bercerai daripada dimadu. Akhirnya Fatmawati menerima pinangan Bung Karno pada tahun 1942 pada saat usianya menginjak 20 tahun. Sejak menikah, Ibu Fatmawati pindah dan menetap di Jakarta untuk mendampingi Bung Karno. Keduanya pun dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Perjuangan para pahlawan melawan penjajah Jepang semakin membuahkan hasil. Saat itu semakin banyak bendera merah putih yang berkibar. Menjelang upacara kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Ibu Fatmawati mendapat tugas untuk menjahit bendera pusaka. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dalam keadaan sedang hamil tua. Kala itu beliau mengandung anak pertamanya, yaitu Guntur Soekarno Putra.
Meskipun kondisinya sedang hamil tua, Ibu Fatmawati mampu menyelesaikan proses menjahit bendera pusaka hanya dalam waktu 2 hari saja. Motivers, apa pesan moral dari Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu yang dapat kita pelajari? Ternyata ini dia pesan moral beliau. 1. Menjadi seorang pemimpin harus tabah, pluralis, dan memiliki strong leadership, serta memiliki passion dalam kepemimpinan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap survive dan bertahan. Kalau bahasa sekarang, eksis Motivers. 2. Pemimpin itu lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan bukan di atas rakyat. Baik Motivers, itu tadi penggalan sejarah Bung Karno yang luar biasa. Nah, tiba saatnya saya memberikan motivasi khusus untuk para pemuda Indonesia. Bagaimana meningkatkan semangat dan nasionalisme bagi pemuda Indonesia. Wahai para pemuda, lihatlah perjuangan Bung Karno. Diasingkan di beberapa tempat, dan Bung Karno pun sering dipenjara di beberapa tempat. Tapi, apakah Bung Karno frustasi? Apakah Bung Karno menyerah terhadap penjajah? Apakah Bung Karno menghentikan perjuangan untuk bangsa dan negara? Jawabnya adalah tidak sama sekali. Justru Bung Karno semangatnya semakin berkobar-kobar. Membela tanah air dan bangsa semakin tidak dapat terhentikan oleh siapapun, termasuk oleh para penjajah. Nah, oleh karena itu, saat ini generasi muda, janganlah kalian mudah patah semangat. Janganlah kalian mudah putus asa. Janganlah kalian menjadi generasi yang cengeng, menjadi generasi yang lembek seperti kerupuk. Jadilah generasi yang kuat. Jadilah generasi harapan keluarga, harapan kedua orang tua kita, dan juga tentu saja harapan bangsa dan agama. Karena di tangan para generasi muda lah pembangunan bangsa ini akan bisa berkesinambungan, berkelanjutan sampai nanti akhir hayat kita. Baik, Motivers, terutama bagi Anda generasi muda, generasi milenial, setelah melihat tayangan video motivasi ini, jangan sampai mudah down, jangan sampai mudah loyo, dan jangan sampai menjadi generasi yang apatis atau mudah menyerah. Semoga kita semua memiliki semangat dan memiliki daya juang seperti perjuangan Bung Karno yang dahsyat dan luar biasa. Salam sukses untuk kita semua. Itu tadi motivasi saya mengenai meningkatkan semangat nasionalisme bagi pemuda Indonesia. Baik Motivers, sebagai pemuda dan pemudi, maka sudah selayaknya kita terus bersemangat, jangan patah semangat dan jangan mudah patah arang. Bayangkan perjuangan Bung Karno yang begitu berat, dipenjara, diasingkan berkali-kali, tapi tetap tegar dan tetap kokoh dalam merencanakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba kalau Bung Karno dulu loyo, Bung Karno ngambekan, Bung Karno nggak bisa move on, pasti kita belum bisa merdeka sampai hari ini. Baik Motivers, tunggulah penampilan kami di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Hamri Gusman Official. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.